Halo, selamat datang di vlog gue dengan gue Rian. Di vlog gue kali ini teman-teman, oke ini kontennya agak sedikit beda nih. Jadi gue ada di dalam gedung di daerah Jakarta Selatan, Pasar Minggu. Nah, pastinya gue mau nge-review Honda Vario di sebelah kiri gue. Nah, Honda Vario-nya tipe apa? Kayaknya gue mendingan langsung panggil ownernya daripada gue takut salah nyebut. Mas Atta, boleh izin ke samping Mas Atta? Mas Atta, oke. Boleh sejajar Mas Atta ya? Soalnya agak bokeh nih lensanya. Iya. Takutnya ngeblur. Nah, Honda Vario tahun berapa nih? Ini tahun 2013. Tahun 2013. Tipe Mas Atta? Ini tipe non ISS. Non ISS ya? Non CBS. Oke, pastinya modifikasi nih teman-teman ya, Mas Atta ya. Dan Suara apa itu Mas Atta? positive thinking aja, tadi ada suara apa kita nggak tahu. Kita bakal mau bedah sampai tuntas nih apa aja yang udah diganti di Honda Vario-nya Mas Atta nih, gitu. Jadi Mas Atta ini sebenarnya dari dulu itu singkat padat aja ya. Gue pengen coba beralih mau coba konten motor dan sampai sekarang gue masih stuck di Honda Vario nih konten ini ya. Karena ternyata antusias dari teman-teman sejak awal yang pertama gue nge-review Mas Ija ya dengan Vario-nya Farah dan itu hype-nya gede banget dan itu sebenarnya awal gue akhirnya kenal juga nih sama Mas Atta. Mas Atta akhirnya ke DM dan apa namanya ya ngajak-ngajak ngobrol bareng, santai bareng dan ternyata motornya juga nih head-on juga nih teman-teman nih bakal kita kulik tuntas nih. Oke, jadi stay tune sampai akhir, jangan kemana-mana teman-teman. Oke, Mas Atta. Nah, ini suasananya lumayan jadi makin seru. Jadi tadi sepertinya teman-teman ini suara berasal dari sini nih ya, Mas Atta. Oke, kita lanjut. Berarti clear ya, emang ada penyebabnya. Mas Atta, kita boleh dong lampunya mungkin ya sambil dinyalain ya? Oh ya boleh. Nah, karena ini bagian yang paling menarik juga nih teman-teman. Dari headlampnya Mas Atta udah pakai Pro G nih. Oke. Tapi anyway agak kalau di dalam agak terlalu terang ya Mas Atta ya. Kalau itunya ambience warna-warnanya bisa dinyalain juga Mas Atta? Ini udah devil sama angel eye-nya. Oh emang itu udah? Kalau lampu utama nanti beda lagi. Lampu utama ini. Oh lampu utama itu ya? Oke. Mas Atta kita bahas mungkin dari area depan dulu ya? Iya boleh. Boleh ya Mas Atta. Ini kira-kira start dari mana nih? Boleh Mas Atta? Paling dari atas dulu aja ya biar gampang. Oke. Dari atas ini saya pakai spion click. Iya. Spion click yang biasa anak-anak Vario pakai. Iya. Tapi ini bedanya udah di Kevlar. Oke. Kanan kiri udah di Kevlar. Terus kemudian visor saya pakai yang bening. Iya. Visor saya pakai yang bening. Terus untuk bagian visor dalamnya udah di Kevlar juga. Iya. Kemudian di sini ada holder gap. Di sini bisa buat ngecas juga karena sekarang saya narik. Nah, Mas Atta satu-satu nih. Kalau untuk spion sendiri nih, kali aja teman-teman mungkin ada yang belum tahu juga. Berapa budgetnya, Mas? Kalau untuk spion standarnya sih itu kisaran 230 sampai 250 ribu. Tapi kalau untuk yang sudah di Kevlar kayak gini, rata-rata kalau orang jual udah jadi kurang lebih 500 ribuan. Kurang lebih 500 ribuan. Oke. Nah untuk cover ini Mas Atta? Om di stop dulu maksudnya. Oh ya? Cut dulu ya? Iya ngerinya kebakar. Oke, Mas Atta, untuk ini nih, untuk area BTW nih teman-teman sorry ya, gue jadi manual nih nyalain lampu di gimbal gue, karena memang ini kayaknya amannya dimatiin deh ya, Mas Atta ya, daripada kita kenapa-napa. Untuk cover di area ini Mas? Kalau untuk visornya ini murah. Visornya? Kisaran 30 ribu nggak sampai 50 ribu untuk visor beningnya. Kalau untuk Kevlar ininya bagian visor kurang lebih 250 ribu. 250 ribu. 250 ribu. Oke. Nah lanjut ke bawah. Iya. Kemudian di sini saya untuk pengereman. Pengereman masih belum kebahas. Pengereman saya pakai RCB S1. Iya. Kanan kiri. Untuk range harganya 1.600.000. 1.600.000 ya? Iya, untuk kanan kiri karena satu set ini S1 juga. Oke. Aslinya ini untuk kopling, tapi bisa diaplikasikan untuk rem belakang. Oke. Kemudian di sini untuk tutup tutup minyak remnya, saya pakai punyanya Bickers, merek Bickers. Oke. Merek Bickers. Ini kalau menurut saya lumayan langka sih, karena saya nyari-nyari di marketplace cuma ada satu seller aja yang punya
Oh, kayak gitu. Untuk harganya ini murah sih, 150.000. 150.000 ya. Nah, lanjut Mas Hatta. Kemudian di sini untuk bagian dasinya, sebutannya anak Vario ini bagian dasi. Oke. Di sini juga udah di Anyway, ini gue emang sambil belajar juga nih, jujur. Nggak apa-apa. Jujur penyebutan kayak ini tadi, ya jadi mohon maklum, biasanya gue review mobil. Iya, nggak apa-apa. Oke, ini nyebutnya kalau anak motor dasi. Dasi, Mas, ya? ini Oke. dasinya juga udah di Kevlar. Kemudian ini untuk Kevlar ori ya? ori semua, bukan stiker. Oke, Ori bukan semua kan soalnya kan celup ada, juga bukan celup. Kalau celup itu kan WTP sebutannya, water transfer Benar, printing. benar. Kalau ini benar-benar asli Kevlar sih. Kevlar ya? Asli Kevlar. Kalau dasi nih, ya berarti khusus ini harganya berapa tuh? Kalau ini tuker tambah sih nggak nyampe 300 sih. Sekitar Nggak nyampe segitu ya? 300, Nggak sampai 200-an lah. Oke. Lanjut berarti Mas Jadi Hatta? untuk bagian lampu sennya nih di smoke ya. Iya. Saya smoke sendiri warna candy orange. Iya. Ya, supaya masuk ke konsepnya juga. Iya. 3 warna. Kemudian turun lagi ke bawah. Di sini saya pakai bilet WST Gen 2. Oke. Nah, Mas Hatta, Iya. budget lampu berapa tuh saat itu? Kalau lampu saya di sini kurang lebih 2 jutaan ya. 2 jutaan ya? 2 jutaan. Di mana-mana sih sebenarnya rata-rata 2,5 juta. Oke. Kemudian di bagian spakbornya, Iya. ini spakbornya juga udah di karbon Kevlar. Oke. Ini juga dapat tuker tambah sih. Jadi saya nggak buat gitu. Nggak buat karena kan makan waktu lama ya. Iya. Kayak gitu. Kemudian turun lagi ke bagian bawah. Iya. Saya di sini pakai bottom shock Iya. merek KTC Kitako. Iya. Ini harga barunya 1.600.000. 1.600.000 ya. Tapi aku dapat second. Oke. Dapat second nggak sampai 1.300.000 sih. Gitu ya. Betul ya. Dapat second keadaan like new kayak gitu. Iya. Oke. Kalau untuk velg Mas Hatta? Velg di sini aku belum lama ganti nih kebetulan. Iya. Sebelumnya pakai velg Cemco. Iya. Cemco Yacht itu harganya kurang lebih 1 juta. Kemudian ini ada yang kemarin ada yang minta tuker tambah. Ya udah, aku ganti ke Virosi. Ya? Yang modelnya mirip kayak Daytona, ini disebutnya kopi. Kalau Daytona itu palangnya 20, kalau ini palangnya 18. Palangnya 18. Untuk harganya juga beda jauh sih. Kalau yang Daytona itu kurang lebih 3 jutaan. 3 jutaan. Kalau ini 1 jutaan sih. 1 jutaan 1 ya? jutaan aja. Oke. Terus lanjut lagi ke sebelah sini Mas mungkin. Iya. Untuk pengereman, Iya. di sini aku pakai selang rem merek CLD. Oke. Karena aku ngambil konsep warna oranye-nya. Iya. Merek CLD aku beli kurang lebih 100 ribuan. 100 ribuan ya? Kemudian turun ke bagian bawah, di sini aku pakai kaliper Nissin Samurai 2 piston. Iya. Nissin Samurai 2 piston. Ini untuk harganya 850.000. 850.000. Kemudian di sini untuk piringan, Iya. piringan ini aku pakai dis Honda Winner. Iya. Honda Winner Vietnam kalau nggak salah. Oke. Ini harga kurang lebih 900-an sih. 900-an? 900.000. 900.000 ya. Dis sama adapternya. Lanjut nih berarti Iya, Mas Hatta. silakan. Oke. Kemudian kita Area ke kokpit ya? area kokpitnya. Di sini saya pakai speedo masih standar ya. Iya. Standar Vario 125, tapi di sini saya udah repaint warna orange candy. Oke. Mungkin kalau tombol ini ada orange, aku juga mau ganti orange, tapi nggak ada. Oke, sayangnya memang yang ada ini. Rata-rata untuk Vietnam itu warnanya merah. Oke. Budget nih Mas Hatta berarti saat itu berapa nih? Kalau saklar-saklar ini aku pakai yang nggak original ya. Iya. Kalau ini harganya murah sih. Rata-rata harganya 10 ribuan mungkin. Kurang lebihnya ya? 10 ribuan. Terus ini agak mahal sedikit sih. Lumayan ya. 50.000. Untuk list area speedo nih? Ini untuk list speedonya kebetulan dapat tukar tambah dari teman. Iya. Sebelumnya aku pakai speedometer digital. Iya. Yang kayak mungkin para pakai sebelumnya ya. Oh iya. Iya benar digital. Benar. Tapi aku lagi bosen, makanya nih sennya ketutup. Iya. Aslinya kan ini sennya kebuka nih. Betul. Ada untuk indikator sen kanan dan kiri, tapi ini karena bekas speedo digital jadi ini ketutup. Iya. Kayak gitu. Mas Hatta lanjut berarti? Kemudian ini paling ke bagian ke bawah ya. Iya. Ke bawah nih aku udah pakai di kilas ya? Kilas ya, Vario 160. Sorry. Ini angle-nya kurang mantep mau di sini. Ini gua agak terangin. Iya. Kilasnya berapa nih?
Mas Ata? Kalau keyless variatif sih, maksudnya harganya macam-macam. Iya. Ini kebetulan aku dapet yang di bawah 2 juta. Iya. Rata-rata kan orang 2 jutaan sampai 2.200.000. Iya. Kayak gitu, itu full PCX sih. Kalau aku nggak untuk keyless PCX 160, remote juga PCX 160, tapi modulnya aku custom. Gitu ya? Modulnya aku custom. Oke. Lanjut Mas Ata berarti? Di sini untuk gantungan barang aku juga ganti nih. Iya. Aku ikutin warnanya orange. Iya. Mereka VND itu murah sih, nggak sampai 50.000. Iya. Lanjut nih Mas Ata berarti? Ya, terus kemudian turun lagi ke bawah. Iya. Ini saya pakai inner, ini sebutnya inner ya Mas? Iya. Inner ini ada 3 item. Oke. Cara nyebutnya apa tadi Mas? Inner. Inner ya? Inner ya, oke. Inner Vario 125 old bohlam. Oke. Ini asli dari Thailand. Dari Thailand asli? Bukan di repaint? Bukan di repaint. Oke. Berapa budget Mas? Ini sih sebenarnya untuk inner abu-abu sih harganya. Gitu ya? Karena langka Mas. Oke. Dia langka. Tapi kalau seumpama lagi ada stok, biasanya dia 600.000. Kurang lebih. Kalau seumpama lagi langka itu kadang sampai 800. Sampai 800. Iya. Oke. Kalau lagi langka. Oke, lanjut berarti Mas Ata. Di sini paling lanjutnya ke sini ya. Kalau ini mungkin ini kelihatan sepele mungkin Karpet nih. Itu udah standar anak Vario lah. Iya, iya. Rata-rata anak Vario pakai sampai ke dashboard. Sampai ke dashboard ya. Iya. Mas itu teman-teman. Kalau mau diintip nih. Berapa Mas Ata? Walaupun mungkin udah banyak yang tahu, kali aja. 100 ribuan. 100 ribu. Untuk satu set. Satu set ada ya. 4 item sih sebenarnya sampai di dalam jok, tapi aku nggak pakai yang untuk di bagian tangki bensin. Iya, iya. Kayak gitu aku nggak pakai. Oke. Lanjut Mas Ata berarti tadi kemana? Terus Jok nih ya. Jok aku custom. Oke. 2 tingkat. 2 tingkat. Oh iya benar. Jadi lebih nyaman sih. Iya, iya. Budget berapa nih Mas Ata untuk kayak gini? Aku custom 250.000 sama kulit joknya. Oh, udah sama kulit joknya ya? Okay. Tambah busa sih. Papas ya berarti ini? Ditambah busa malah. Oh, tambah busa justru ya? Aslinya dia lebih tipis dari ini. Oke. Lanjut berarti Mas Ata. Berarti dari arah sini nih kayaknya. Kemudian di sini behelnya juga di Kevlar. Iya. Karbon Kevlar tapi agak kurang rapi sih. Gitu ya? Karena yang tadi saya bilang saya banyak part untuk tukar tambah sih. Menurut gua rapi loh. Rapi lah ini. Iya, Kevlar. Ini berapa nih Mas Ata? Kalau untuk normalnya itu untuk Kevlar bagian belakang behel itu 500.000. 500.000. Tapi aku nggak nyampe lebih dari 300 sih untuk tambahnya. Oke. Ini Kevlar ori juga berarti Mas? Ori juga sampai ini bagian knalpot juga kemarin bareng. Sama knalpot ya tuh teman-teman. Sampai Iya. ini area muffler ya kayaknya? Iya, end muffler betul. Berapa Mas Ata saat itu? Ini karena aku repaint Kevlar sama temen sih. Iya. Jadi dikasih murah. Oke. Cuma kena 300.000. 300.000 ya? 2 item. Kurang lebih untuk 2 item itu ya? Oke. Sip, lanjut Mas Ata. Kemudian kita turun ke bagian sini kali ya. Iya, boleh. Ini filternya juga udah di Kevlar juga. Filter ya teman-teman, sorry. Oke. Udah di Kevlar juga. Budget Mas Ata? Nggak sampai 300 sih. Nggak sampai 300. Tukar tambah ya, aku tukar tambah nggak sampai 300. Oke. Kemudian ini untuk bak CVT-nya masih standar. Masih standar. Lanjut Mas Ata. Kemudian di sini untuk full step kita pakai Vario 150. Pakai Vario 150. Iya. Sorry agak ngeblut. Kemudian di sini ke bawah ya. Iya. Untuk baut-baut saya semua masih standar sih. Iya. Karena saya lebih prepare ke part-part yang lebih kelihatan. Oke. Kayak gitu. Di sini ada paha rem, ini murah sih. Iya. 100 ribuan merek 7 speed. Iya. Ini Mas Ata, berapa nih? Kalau full step itu kurang lebih nggak sampai 150 deh. Nggak sampai ya? Kalau nggak salah itu kanan kiri. Oke. Oke, gaskan Mas Ata lanjut. Ke shock berarti kayak ini pastinya ya? Boleh. Ya. Di sini mungkin shockbreaker ada sedikit perbedaan sih daripada Vario yang lain. Oke, sorry ngeblur nih teman-teman. Karena aku pakai double shock. Tapi bisa ya, dudukannya buat ulang kah atau gimana Mas? Jadi di sini kita pakai arm ini sebutannya ya. Iya. Arm PCX 150 yang CBU. Sorry teman-teman, gua kayak spill-nya dari sebelah sini. Oh, ini arm PCX CBU. Iya. Yang 150 yang build up Thailand. Oke. Dan untuk berapa berarti kalau hitung-hitungan budget saat itu? Kalau untuk armnya di sini sebenarnya kalau saya mau sabar dikit bisa sih, maksudnya cari copotan itu kurang lebih 550 sampai 600 mungkin second. Tapi karena saya tergesa-gesa gitu ya, maunya buru-buru, jadi saya beli baru kurang lebih 750.000 untuk armnya aja. Kemudian untuk sebutannya PNP-in ya, plug and play-in itu bikin
Untuk bikin dudukan di atas, itu saya di daerah Bojong, daerah Bogor. Jadi di sini dicoak juga, kayak gitu. Itu bikinnya 200.000. 200.000 ya? Nah untuk show breaker, ini harga barunya 2.850.000. 2.850 ya? Iya, sepasang. Sepasang ya? Kebetulan tapi aku dapat second. Second jadi lebih murah. Nah, terus gitu. Mungkin dari cover ini juga nih kali Mas ya? Cover knalpot nih. Cover knalpot pakai PCX CBU. PCX CBU ya? Ngikutin Arma juga PCX. Sama list tamengnya. Ini 350.000. 350.000 ya? Iya. Kemudian di sini untuk apa namanya? Cover radiator. Ya, cover radiator. Cover radiator saya pakai HRC. Iya. Itu harganya kurang lebih 150.000. 150.000 ya? Terus kemudian di sini untuk bagian cover atasnya juga udah di Kevlar. Iya. Berapa? Itu tukar tambah sih. Tukar tambah ya? Kurang lebih 150.000. 150.000. Sama ini bagian atasnya untuk tutup radiator ada temperaturnya. Iya. Ini fungsi ya? Fungsi. Sip. Selain berarti kayaknya hampir tuntas ya, Mas Atta ya? Iya, tinggal beberapa lagi sih paling. Area dalam apa namanya? Kok gue jadi lupa sih Mas, gue pengguna motor juga. Kalau buka jok apa sih area? Itu nggak ada yang diganti. Nggak ada yang diganti ya? Itu masih ya? Standar. Paling stop lamp sih terakhir kali. Stop lamp ya? Stop lamp pasti. Ya? Boleh dinyalain kali ya? Ciri khas anak Vario tuh pasti stop lampnya running. Oh iya betul. Stop lampnya running. Terus ini aku pakai Mika yang bening juga. Ini Mikanya lumayan langka sih. Gitu ya? Harganya sekarang 250.000 sampai 300 untuk Mikanya aja. Oke, Mas Atta berarti kayaknya tuntas ya, Mas Atta. Ada satu pertanyaan menarik. Kalau di total berarti berapa modifikasinya nih, Mas? Gimana ya? Sebenarnya aku kurang lebih aja, Mas, gambaran kasar. Aku sih sebenarnya kalau modifikasi sebenarnya nggak pernah ngitung sih. Budget yang aku keluarkan berapa. Tapi pada intinya sih ini udah ngelebihin harga aku beli motornya. Melebihi harga motornya ya? Iya. Barunya saat itu berapa? Aku waktu itu kan ngangkutnya tahun 2021. 2021 bulan 10. Iya. Aku ngambil itu kalau nggak salah 8.800.000 apa ya. Ini intinya sih udah di atas itu sih. Oke, Mas Atta, berarti terakhir nih closing seperti biasa, ada mungkin pesan-pesan buat teman-teman di luar sana khususnya pengguna Vario nih, Mas. Iya. Jadi gini aja, saya paling bilang untuk teman-teman yang modifikasi motornya, intinya ikutin aja apa yang kalian mau gitu. Jangan ikutin, ini kayak gini nggak bagus, ini kayak gini nggak bagus. Pokoknya kalau menurut kalian bagus, ikutin aja. Jangan ngikutin apa kata orang. Karena yang orang lain bilang itu belum tentu cocok sama diri kalian gitu. Jadi seumpama kayak motor saya ini terlalu banyak warna norak, tapi memang menurut saya ini bagus dan konsep saya memang ngambilnya ke Thailand, jadi memang rame warnanya kayak gitu. Intinya jangan ada warna yang terlalu banyak bentrok dari warna yang ada sih, kayak gitu aja. Jadi satu konsep, kedua pemilihan warna, motif-motifnya juga harus diperhitungin juga ya, Mas. Jangan sampai terlalu flat atau terlalu rame. Terlalu rame. Terus mungkin yang ketiga, jangan sampai modifikasi jadi ngambilnya lewat Kredivo, aku laku. Betul. Itu sebenarnya memang bahasain budget maksud gue itu. Banyak juga, tapi selagi kalian mampu, ya udah jalanin aja. Tapi hati-hati kalau seumpama kalian kayak gitu, tiba-tiba kalian udah nggak kerja, nanti pusing sendiri. Benar. Gitu. Jadi tetap harus perhitungin kantong juga lah ya. Betul. Gitu. Sebenarnya kayak gitu sah-sah aja sih. Sah-sah aja. Itu aja teman-teman. Jadi Mas Atta, thank you banget udah mau menerima nih kedatangan gue. Anyway teman-teman, stay tune. Jadi buat teman-teman di luar sana, kalau misalnya khususnya pengguna motor Honda Vario, pastinya modifikasi. Ada beberapa konten berikutnya nih setelah Mas Atta. Gue mau nge-review juga nih teman-teman dari Mas Atta. Nah, cuman kita akan memikirkan apakah kita melanjutkan lokasi ini. Soalnya lightingnya agak kurang oke gitu. Tapi stay tune pokoknya, jangan lupa subscribe deh. Mau like atau unlike terserah. Gue udah bodo amat sih soalnya. Pasti akan ada yang suka dan tidak suka kan gitu. Tapi yang penting subscribe gitu. Jadi supaya bisa nonton kelanjutan buat teman-teman
modifikator Honda Vario enthusiast nih, Iya, gitu ya. betul. Oke, sekali lagi thank you Mas Atta udah mau nyempetin waktunya. Sampai ketemu lagi. Harusnya ketemu lagi lah ya. Kalau ntar ganti-ganti modifikasi kita bisa ngonten bareng lagi. Mas ya. Siap. Oke, itu aja teman-teman. Pesan gue masih tetap sama. Stay healthy, stay safe, and bye-bye.